bikin repot. Jadi diagram NSP itu adalah diagram yang cukup lama, ya. Diagram cukup lama sehingga Anda kemungkinan besar dengan data kapal-kapal yang ada sekarang itu akan mendapatkan sedikit perbedaan, ya, dengan apa namanya, perbedaan antara koefisien blok yang didapatkan, koefisien prismatik dan lainnya, dan bahkan mungkin bentuknya akan sedikit berbeda dengan yang sekarang. Katakanlah tanker biasanya dia koefisien bloknya 0,82 ke atas. Kalau kita lihat di sini, nah, kemungkinan di sini adalah delta, koefisien bloknya di sini mentok di 0,8. Bisa jadi seperti itu. Padahal tanker zaman sekarang sama bagerai zaman sekarang itu sekitar ada yang 0,82, 83 dan segala macamnya. Ya, karena itu perbedaan apa namanya, konseptual desain zaman dulu dan zaman sekarang. Tuh. Tapi kenapa, pertanyaan ini kenapa masih tetap dipakai? Iya, karena ini adalah salah satu cara yang bisa dianggap paling cepat untuk mendapatkan bentuk kapalnya. Gitu. Ya, di sini kita lihat ada grafik-grafik seperti ini. Ini adalah nantinya curve presentase luasan dari setiap station. Ya, ya, dari sini akan ada persentase setiap stationnya, ya, dari atas ini, itu ya, katakan ada memotong di sini nanti 0,7, station 4 itu nanti kira-kira dia 0,75% dari luasannya, dari luasan kotaknya, itu, ya, kita mulai. Nah, sebelum mendapatkan NSP ini, apa sih yang perlu dilakukan? Yaitu dari speed konstan ini, dari speed VS ini ya. Dari VS ini, Anda melakukan perhitungan VS per akar displacement L, VS per akar L, di mana akar L ini adalah bukanlah LPP atau LWL, tetapi L displacement dalam satuan feet. Sekali lagi, L bukan LPP, bukan LWL, tetapi L displacement. Ya, dalam satuan feet, jangan lupa dalam satuan feet. Yang didapat, katakanlah data Anda sekarang cuma didapatkan LPP, maka LWL-nya diperkirakan ini sekitar LPP plus berapa persen dari LPP-nya, sekitar 2-5% dari LPP. Itu saran saya, jangan terlalu ambil banyak, jangan terlalu besar, sekitar 3 atau 4% saja cukup, gitu ya. Ya, tuh. Nah, dari sini nantinya kita lihat ya, langsung aja. Katakanlah Anda di sini ada VS per akar L-nya, ya. Katakan Anda tadi sudah menghitung kapal Anda itu nggak mau. Nah, Anda mendapatkan nilai, katakanlah di sini 0,8 berapa, ya, di sini. Anda tarik garis lurus ke sana secara mendatar horizontal.
Dari sinilah kita akan mendapatkan perpotongannya untuk station 1, station 2, station 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu Anda tarik garis ke atas. Nah, ini berapa persentasenya? Ya, gitu. Berapa persentasenya? Begitu juga seterusnya sampai ke station yang di depan, ya, sampai 20, 19. Nah, di sini ada satu hal yang juga yang perlu diketahui. Di sini ada namanya titik tekan atau LCB-nya. LCB itu adalah garis ini, yang putus-putus ini, yang B ini. Ya. Dari situ akan kita dapat ketahui LCB-nya kira-kira berapa dari mid-sheet-nya. Ya, itu adalah persentase LCB-nya itu berapa persen dari mid-sheet-nya. Gitu. Ya. Nah, ini adalah general cargo yang biru. Kontainer carrier itu biasanya adalah berada di bawah general cargo. Tuh. Ya. Kemudian truck carrier itu biasanya di atas, gitu. Ya. Tuh. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah blok koefisien, ya. Itu blok koefisien, nanti akan Anda ketemu blok koefisien Anda berapa di sini, di titik perpotongan ini. Nah, itu LCB-nya pun akan ketemu di sini. Perkiraan, sekali lagi perkiraan, ya, di sini perkiraan LCB-nya. LCB-nya sebenarnya seperti apa? Ya, dihitung satu persatu menggunakan Simpson itu. Di kelas D3 kan sudah ada. Gak mau. Nah, nantinya setelah dapat, Anda akan menggambar yang namanya cross sectional area, ya. Tuh. Nah, di sini Anda bagi kapal Anda, sekali lagi ini adalah L displacement, ya. Terus kemudian ini adalah luasannya, ya, gitu. Dan di titik ini Anda luasannya ini itu dibagi berdasarkan jengkel, nah terus. Jadi luasannya itu Anda menggunakan skala, ya. Jadi 1 cm itu mewakili berapa meter persegi. Gitu. Ya. Gitu. Di ke atas itu adalah luasannya, kemudian ke kanan itu adalah displacement-nya. Gitu. Setengah LPP plus LWL, tapi di atas ini gunakan skala. Gitu. Ya. Tuh. Dari sini Anda akan bisa mendapatkan nantinya setiap dari sini kalau Anda melakukan integrasi, maka Anda mendapatkan LCB-nya. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, setengah luasannya kali faktor Simpson, produknya apa, nanti ketemu luasannya. Kalau saya kalikan faktor momennya akan ketemu LCB-nya berapa. Ya. Tuh. Nah, beberapa nilai koefisien yang biasanya terjadi pada beberapa kapal adalah crude oil carrier, product tanker, bulk carrier, general cargo, dan ini adalah seperti tabel ini. Sekali lagi, jika Anda mendapatkan tanker, katakanlah DWT-nya kecil, itu gunakanlah, saran saya adalah product tanker, bukan crude oil carrier. Itu.
Oke, ya. Ini nanti minggu depan. Oke, ada lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya Ramdhani, izin bertanya. Kan saya dapat oil tanker ya Pak ya. DWT juga kecil 6.500 itu Pak. Terus dapat kelasnya BKI kan Pak ya. Tapi itu menurut kalau misalnya saya nyari kapal data pembandingnya tuh dari BKI itu pas saya nyari di NSP itu dapetnya CB-nya kecil gitu Pak. Kalau saya pikir-pikir tuh harus kapalnya panjang gitu. Terus kapal-kapal BKI itu rata-rata kapal pendek itu CB itu harus sesuai dari variabel yang Bapak tadi ini apa bagaimana Pak? Kamu nyari kapal pembanding tidak harus dari BKI. Sekali lagi kalau kelasmu BKI tidak harus dari BKI. Sebenarnya minggu kemarin sudah saya ungkapkan tidak harus dari BKI. Tuh. Nah, kamu kelas apa? Saya pas tuh kelas A Pak, terus tiba-tiba ada yang ketendang tuh jadi kelas I Pak. Kelas I. Oke. Jadi tidak harus kelas BKI. Terus kemudian kalau saya itu penting itu adalah LPP-nya itu regresinya sudah bagus. Kemudian Anda masuk ke mana ini? Ke NSP. Kemudian apakah koefisien bloknya itu sesuai dengan yang tadi? Biasanya dapat ya sesuai yang tadi biasanya gitu. Itu ceritanya. Tapi kalau sekiranya Anda dapat yang lain, coba dikonsul ke pembimbingnya. Itu ya. Nah, berarti kurang lebih akan berkisar seginian. Gitu. Apakah nanti jika dapat di bawah 0,778, it's okay. Gitu. Tapi konsultasi biar keputusannya diambil oleh pembimbingnya masing-masing ya. Kalau saya, no problem. Gitu. Karena nanti CSA itu adalah bagaimana kita mendapatkan bentuk awalnya saja. Selanjutnya akan disesuaikan karena ketika kita sudah memproyeksikan dari body plan ke shear plan ke HV plan itu akan berubah. Itu ceritanya. Baik Pak. Oke, ini ada questions atau ada tambahan dari Pak Beni? Oh, saya Pak. Pak, by the way, terima kasih. Aku off kamera ya. Oke. Ya, coba aku menambahkan sedikit ya masalah NSP tadi Pak Bay. Ya Pak. Mungkin aku punya ya. Sebentar. Aku punya kok datanya. Share dari sini nggak apa-apa. Ya. Oh, ini ya. Oke. Nah, aku share screen. Ini ya, sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menambahkan ya, mungkin sebenarnya sama saja lah. Kita hanya mungkin ada beda versi atau beda bahasanya. Jadi untuk yang di NSP ya. Nah, NSP diagram ini sebenarnya bukan mutlak harus menggunakan ini di dalam proses mendesain. Proses mendesain banyak cara yang bisa digunakan
digunakan. Bisa pakai ADATA, kemudian ada bisa pakai apa namanya yang dipisah itu, ada juga macam-macam. Dari untuk di kapal itu sebenarnya banyak sekali untuk proses mendesain. Nah, di sini kan pasti awal itu kan bingung. Kita ini sebenarnya mau menggambar apa dari awalnya seperti itu. Nah, terus memulainya dari mana? Nah, kebetulan di NSP ini adalah metode yang sangat sederhana untuk bisa dipahami. Kemudian di bagian di sini, di NSP ini, kalau kita lihat ada titik nol yang ada di sini. Ini adalah bagian daripada main shape. Ya. Kemudian untuk yang di sini adalah bagian haluan kapal. Kemudian yang di belakang di sini adalah bagian buritan. Anda lihat ya, antara station. Mungkin di Pak Bedowi yang minggu yang lalu sudah diterangkan apa itu station 1. Nah, mungkin saya mengulang saja. Untuk yang di station di sini ada, kalau pada umumnya desain itu, station itu dibagi menjadi 20 bagian. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai di paralel middle body yang ada di sini. Kemudian yang bagian depan juga ada 19, 20, 18, 17, kemudian sampai turun, kemudian sampai di paralel middle body juga. Jadi untuk yang ada di sini bagian kanan dan kiri itu adalah bagian daripada paralel middle body. Nah, kemudian kenapa harus dibagi 20? Apakah nggak boleh dibagi menjadi lebih banyak? Boleh. Ya. Kalau Anda ingin menambahkan silahkan. Jadi itu adalah beberapa teori. Ini 20 adalah minimal untuk memudahkan daripada proses perhitungan itu sendiri. Nah, sebenarnya diagram NSP ini tujuannya apa? Tujuan daripada NSP dibuat adalah untuk menghitung. Ya. Awalnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Bedowi tadi, kita adalah menghitung volume displacement. Ya, volume displacement daripada kapal yang akan kita gunakan. Volume displacement apa? Itu mungkin basic teori yang ada di teori bangunan kapal yang sudah Anda pelajari, di mana kalau air sebuah media kemudian tercelupur ke air, berapa media air yang terpindahkan seperti itu kan? Itu basic daripada teori itu. Nah, kemudian tujuannya apa? Volume displacement nanti hubungannya adalah berapa sih muatan yang bisa kita angkut dan berapa sih dari konstruksi kapalnya nanti, dan jumlah total antara konstruksi dan juga muatan yang mampu digunakan untuk dipindahkan atau yang mampu untuk oleh kapal itu sendiri. Nah, itu basic teori. Kemudian kenapa yang disampaikan Pak Bedowi di sini tadi, ya, PS per L per akar L di sini, PS-nya adalah PS adalah kecepatan dinas atau FS ini. Kemudian akar L tadi disampaikan adalah L displacement. Kenapa dihitung L displacement? Yaitu tadi kembali lagi bahwa proses yang ada di sini adalah mencari volume displacement, sehingga function daripada L di sini adalah function daripada L displacement. Nah, itu adalah basic yang digunakan. Nah, dari beberapa kriteria ataupun bentuk yang ada di sini, 1, 2, 3, 4 sampai ke angka 20 atau 19 yang ada di sini, itu nanti adalah perkiraan bentuk daripada volume. Jadi yang Anda punya adalah dari perhitungan atau regresi yang Anda punya, ada B, ada T, dan function daripada L, kemudian dikalikan dengan CB, ya, mungkin sudah CB sudah didapatkan, nanti
akan didapatkan volume displacement. Jadi volume displacement daripada kapal yang kita inginkan sebenarnya berapa? Mungkin tadi disampaikan ada yang 6.500 dwt, ada yang 10.000 dwt, ada juga yang macam-macam lah masalah volume displacement itu sendiri. Nah, kemudian itu untuk yang di kapal tanker, kontainer, untuk kapal kargo. Kalau yang ada di tanker, kontainer itu menggunakan TEU. Mungkin nanti konversi antara TEU ke DWT dan yang lain-lain bisa sudah disampaikan oleh Pak Badrian. Nah, kemudian bentuk, terus kalau sudah ketemu volume displacement, terus mau diapain? Bagian kapal yang kita punya, bagian ini, modelnya seperti apa? Kemudian antara di depan, kemudian di bentuknya seperti apa antara bagian di mainshaft maupun di depan dan haluan dan urutan seperti apa. Nah, ini adalah bentuk yang bisa dibentuk ya, atau perkiraan volume per section atau setiap station itu nanti dimunculkan. Ini adalah pembagiannya, perkiraan adalah seperti ini. Ini adalah seperti tadi, ini ada apa namanya, apa tadi, titik tekan ya, titik tekan atau apa tadi, ini untuk titik tekan ini sebenarnya ada di bagi A, B, dan D, di mana pada umumnya kita berusaha untuk mencari titik tekan itu ada di B, di mana titik B ini rata-rata adalah letak terbaik daripada titik tekan di kapal itu sendiri. Nah, nanti Anda lihat di sini antara general cargo kemudian kontainer itu akan memiliki karakter yang berbeda ataupun bulk carrier. Ya. Kenapa seperti itu? Function daripada kapal itu fungsinya adalah fungsi daripada kecepatan. Kecepatan kenapa seperti itu? Misalkan kita mendesain kapal, mendesain kendaraan. Yang satunya adalah fungsinya adalah untuk muatan. Ya. Nggak mungkin kan Anda mendesain Ferrari modelnya kayak Angguna, kan nggak mungkin. Atau Anda mendesain truk tapi kurus, ya nggak bisa membuat tidak mampu membawa muatan yang besar. Nah, itu adalah function daripada di sana. Kalau truk mesti kecepatannya rendah, kelenuk-kelenuk, yang penting nyampe, tetapi muatannya adalah banyak. Nah, itu kalau di kapal itu yang nanti representasikan sebagai koefisien blok. Anda lihat di sini ada koefisien blok, koefisien prismatik, dan juga koefisien nopoman lagi Pak. Koefisien blok, koefisien prismatik, jadi ini yang ada di sini kita lihat. Nah, ini adalah mempresentasikan kapal-kapal itu sendiri. Untuk koefisien blok ataupun kecepatan, Anda lihat, ini adalah bulk carrier, misalkan ini general cargo, Anda lihat di sini, semakin bentuknya akan semakin besar. Ini bentuknya akan semakin kecil. Untuk kontainer dia akan kalau dari 3 garis ini perkiraannya, ini kalau ini hanya sebagai pandangan saja, tidak harus bahwa kalau kontainer ada pasti di sini, bukan. Ini hanya perkiraan saja. Untuk memahami sebenarnya di mana sih letaknya, apa sih bedanya, gitu kan? Mungkin untuk yang kapal patrol ataupun yang lain, mungkin letaknya ada di sini. Nah, CP-nya antara 0,6 atau 0,5, 0,6 atau lebih kecil lagi. Mungkin akan lebih kecil lagi. Nah, kalau Anda lihat lengkung daripada setiap station untuk dari ketiga garis ini, kalau Anda lihat ya, ini ditarik ke bawah dengan yang di sini, pasti akan berbeda. Nah, inilah function daripada kecepatan yang kapal kita desain. Kemudian, kalau Anda lihat lambat kan gitu. Sebenarnya yang ada di sini bisa
dilihatlah, bisa direpresentasikan bahwa kalau kapal kontainer dia akan lebih cepat daripada truck carrier yang ada di sini. Anda lihat, bandingkan dari antara CN dan BC yang ada di situ ya. Kembali lagi untuk yang ada di sini, letak tekanan ya. Kalau Anda lihat antara titik tekan yang ada di kontainer dengan yang ada di sini sama-sama di garis B, yang satunya ada di bagian arah ke belakang, yang satunya ada di bagian depan. Kenapa dia titik tekannya ada di depan, yang ada di sini paling di depan? Karena muatan kapal-kapal daripada bagarier, kemudian tanker ataupun yang lain itu akan ada di depan, sehingga titik tekannya kita akan di depan. Berbeda untuk kapal-kapal cepat, mungkin tidak harus di B, stabilitasnya mungkin akan dipilih di A. Nah, di sini kenapa? Dia akan diundurkan ke belakang, sehingga dia akan mengalami sedikit trim ke belakang. Nah, function daripada trim ini adalah apa? Untuk menurunkan WSA. Atau nanti kalau didapat volume, ya, di DSA yang Anda punya tadi, itu Anda dapatkan yang namanya titik tekannya seperti apa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bedu tadi, untuk titik tekan itu adalah sebagian koreksi daripada kita pengamatan yang ada di sini dibandingkan dengan perhitungan yang kita punya. Nah, salah satunya adalah ini kan kita diminta untuk mengukur ya. Daripada Pak ini, misalkan titik ini CN ya, kita ambil kontainer, garis hijau kita dapatkan di stasiun, ini adalah 2, ditarik ke atas. Kemudian akan muncul, taruhlah di sini adalah 30%. 30% ini dikalikan dengan luasan main ship yang Anda punya. Ya, 30%. Itu, nah ini kemudian di stasiun daripada 3, tarik ke atas lagi, dapatkan 50%. Dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dilihat di sini, nah ini adalah garis tekannya di situ. Nah ini yang kita punya. Ini Anda mendapatkan CSA. CSA itu apa? Pokoknya dipilih seperti ini, Curve of Section Area, CSA. Curve of Section Area itu apa? Nah, ini adalah luasan bagian daripada kapal yang Anda punya di bawah garis air. Jadi nanti fungsinya adalah fungsi P yang ada di sini, volume displacement. Bukan untuk mendapatkan desain yang ada di atas garis air. Kembali lagi, kita yang ada di sini untuk mendapatkan CSA di sini tujuannya adalah mendapatkan desain bawah garis air hidrodinamiknya itu seperti apa. Mendapatkan garis hidrodinamik yang baik. Sehingga kapal yang kita desain basicnya memiliki hidrodinamik yang baik atau aliran yang dari depan menuju ke belakang itu sebaik mungkin, atau biasanya kalau di judulnya aerodinamis gitu ya, sebaik mungkin. Tetapi kalau Anda lihat kenapa kita mendesain ini menjadi aerodinamis ataupun menjadi ini, kalau Anda lihat kapal yang memiliki CB besar yang ada di sini adalah dia akan menghantam air. Ketika menghantam air, function daripada haluan yang ada di sini, ya, lihat Anda di stasiun 19, 18 ini akan memiliki karakter yang berbeda jika BC, DCG dengan CN. Anda lihat di depan sini. Kenapa seperti ini? Semakin besar, ya, semakin besar yang ada di sini, luasan semakin besar. Yang di bagian haluan kapal, maka energi untuk memisahkan air ketika dihantam. Nah,
Itu gampang seperti itu. Saya analogikan seperti itu. Ketika kita membelah sebuah benda, taruhlah tahu atau tempe atau apa itu, Anda potong. Kalau bendanya atau pisaunya tumpul, itu rasanya gimana? Kalau pisaunya tajam, itu seperti apa? Nah, itu ibaratnya adalah seperti itu. Maka, kalau kita pakai pisau tumpul, maka kita akan menghantamkan tangan kita akan menjadi lebih keras lagi. Nah, itu adalah ibarat kapal. Bagian haluan adalah makin lebar, maka energi yang tersalurkan untuk membelah air yang bagian depan itu akan semakin besar. Itu basic teorinya adalah seperti itu. Kemudian ketika membelah, yang terjadi apa? Pasti akan terjadi, kalau dilihat ketika ada ombak besar, kapal itu akan menghasilkan ombak yang besar. Di bagian depan itu akan airnya itu muncrat semakin besar. Itu menunjukkan berapa energi yang harus dibuang ketika kapal ini melaju di atas permukaan air. Nah, ini adalah basic teori. Kenapa harus di situ? Kenapa ini adalah nanti tujuannya adalah untuk menentukan bagian daripada haluan seperti itu, ya. Kemudian bagian buritan bukan tidak memiliki peranan. Buritan memiliki peranan yang sangat penting. Karena Anda lihat di sini, ya. Station 1 atau station 0 yang ada di sini, maka ini akan mempengaruhi bentuk aliran yang menuju dari main ship, ya, ataupun di paralel middle body kapal ini menuju ke bagian buritan. Ini akan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk daripada kapal ini, sehingga akan memunculkan bentuk yang streamline. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah bagaimana kita meminimalkan interaksi hal and fluid. Kalau Anda kembali lagi ke pelajaran di mekanika fluid ataupun di fisika dasar, pasti akan mengalami itu. Ada yang namanya friction. Friction memang tidak semuanya jelek, tetapi dalam kasus yang ada di kapal, kita meminimalkan friction. Karena, dan di mana friction itu function daripada Fs yang terjadi di sini. Semakin besar Fs, maka friction akan semakin besar. Nah, ini yang terjadi di kapal. Interaksi antara hal dengan fluida yang ada di sekitar itu kita itu yang terjadi, ya. Jadi basic teorinya adalah kita mencoba untuk kapal masuk ke air, membelah air tanpa banyak mengakibatkan energi loss daripada kapal yang didistribusikan kepada environmental. Itu yang diharapkan, sehingga pasti kita akan mendesain bentuk kapal yang streamline ataupun aerodinamik atau apapun itu namanya. Kalau Anda mungkin masih susah untuk membayangkan, coba dites. Mungkin mobil yang mungkin yang gampang dilihat adalah mobil atau motor sport itu. Motor sport dengan motor yang harian atau mobil sport dengan mobil harian itu akan memiliki karakter yang berbeda. Sama-sama dengan sedan, antara yang sport dengan tidak, maka akan memiliki bentuk yang berbeda. Nah, kapal juga seperti itu. Ketika kita mendesain, kembali lagi, kita mencoba mencari bentuk bagian bawah air, ya, karena ini adalah volume displacement yang kemudian didistribusikan kepada setiap stasiun yang ada di sini. Luasan daripada stasiun luasan daripada setiap stasiun distribusinya adalah seperti ini. Ini bagian depan, maka akan semakin kecil volume atau luasan yang ada di sini. Semakin depan ke tengah menuju ke paralel middle body yang ada di sini. Ini adalah bentuk yang paling besar.
dan di bagian guritan seperti ini. Sehingga kalau Anda lihat, air ketika akan menuju ke sini akan lebih. Nah, kalau dibandingkan kalau Anda kotak, maka distribusinya air itu tidak akan lebih laminate. Nah, ini harapannya adalah seperti itu. Mungkin itu ya. Kemudian ini adalah LCB tadi, correction dan yang lain-lain. Ini adalah koreksi untuk mendapatkan volume displacement. Ya. Volume displacement dari perhitungan dari hasil ini L displacement B kalikan T kalikan koefisien displacement yang Anda dapatkan, Anda hitung, kemudian Anda bandingkan dengan hasil pengukuran di NSP yang ada di sini. Jika karakter nanti lebih daripada ini ya, L displacement-nya adalah lebih dari ini, maka kita melakukan pengamatan ulang atau pengukuran ulang pada NSP. Pasti ada beberapa kekeliruan yang terjadi di sana. Kemudian ini adalah memakai hukum Simpson. Ya, Simpson nggak tahu dia kitab 1 atau 3 ini. Saya sudah lupa karena sudah 20 tahun yang lalu aku pelajaran ini. Sorry, sombong ini. Volume displacement juga seperti ini, kita menggunakan assumption 3 ya. Nah, ini adalah seperti yang disampaikan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ini antara volume ya. Ini adalah Simpson yang dari hasil perhitungan yang ada di sini, dan volume displacement hasil perhitungan tadi kalkulasi yang ada di sini, maka jika ini adalah lebih dari 5%, maka perlu dihitung ulang. Berarti hitungannya kita masih mungkin ngejak ngantuk atau gimana, sehingga perlu dilakukan pengukuran. Mungkin itu Pak Dewi yang bisa saya sampaikan. Itu hanya menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penjelasan yang sangat gamblang ya. Kalau sekiranya masih bingung, saya nggak ngerti. Harus gimana lagi? Mbak, itu cuma. Oke, ada pertanyaan. Halo, students. Mungkin, ya silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Imron. Izin bertanya Pak. Kemarin saya sudah nanya tentang itu Pak, yang tentang regresi. Nah, itu kan ada R kuadrat. Setelah saya cari di regresi data saya, untuk R kuadratnya itu berada di rentang di bawah 0,8 Pak. Jadi kemarin saya juga nanya ke teman-teman sama kakak tingkat itu, katanya untuk R kuadrat itu harus kayak di antara 0,8 dan 1 Pak. Nah, yang saya tanyakan, bila nanti R kuadratnya itu misalnya ada di 0,4 atau 0,5, apakah itu berpengaruh di pembacaan diagram NSP-nya Pak? Ya, sebenarnya apa yang diregresikan itu sebenarnya gini, kita kembali lagi ke awalnya pada dasarnya proses desain kapal itu sebenarnya ya spiral. Jadi kalau sekiranya ada suatu hal yang kemudian kita jalani, terus kemudian ternyata nggak sesuai, itu bisa kembali lagi. Itu pada dasarnya. Yang kedua, pertanyaan dengan Anda, kalau sekiranya itu tidak sesuai dengan yang seperti itu, nah ini kembali, saya minggu kemarin kamu sudah menanyakan hal tersebut. Nah, apakah sudah konsultasi sama pembimbingnya? Apakah menggunakan regresi ini, ataukah menggunakan metode AIRE dan segala macamnya itu sudah disepakati belum? Itu. Kemarin itu Pak suruh ngikut Pak Bay untuk menggunakan regresi juga Pak. Itu. Nah, terus kemudian untuk nilai R square-nya itu apakah itu untuk L saja ataukah untuk yang lainnya yang di bawah 0,8 itu? Untuk yang punya saya itu Pak, untuk kan sebelumnya ada beberapa data, terus saya filter
menjadi 18 data itu didapatkan sesuai Pak. Di antara 0,8 sampai 1 untuk LOA, LPP dan lebar kapal Pak. Nah, LOA itu nanti dulu kalau saya. Yang penting LPP kalau saya itu. Kalau soalnya LPP nanti urusannya sama si ini apa namanya NSP. Tuh. Kalau LWL biasanya jarang sekali kapal itu ada tulisan LWL-nya katanya. Jadi LWL itu diperkirakan 2-5% nantinya akan dapat analisis basement dan masuk ke diagram NSP gitu. Tuh, jadi kuncinya di mana itu di LPP dulu kalau saya gitu. Kalau yang LPP sama lebar sama tinggi sebenarnya, tapi kalau dari tiga utama ini tidak bisa didapatkan, kunci utamanya dulu dipegang di LPP dulu. Untuk B sama T ya bisa diperhitungkan nanti, terutama dan juga H itu juga bisa diperhitung. Kita perhitungkan menggunakan freeboard gitu. Gitu. Ya gitu Imran ya. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi metodenya terserah dari pembimbingnya masing-masing ya. Yang kita jelaskan di sini adalah ya apa namanya yang yang mainstream. Nah, entah itu mainstream atau apa, ya salah satu aja yang kami jelaskan. Kalau di kelasnya masing-masing pakai metode yang berbeda ya silahkan gitu. Oke. Ada lagi mau bertanya? Pak Jun, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak, monggo. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, untuk kelas A tolong diupdate ya, itunya pekerjaannya. Jadi pembacaan diagram NSP kita selesaikan minggu ini, ya. Halo kelas A. Siap, Pak. Iya, Bapak, siap. Oke. Nanti saya coba diupdate di Google Drive-nya, tolong dipakai PDF aja ya, soalnya kalau pakai AutoCAD yang versi terakhir saya nggak punya. Jadi nggak bisa buka. PDF kan aja ya. Oke. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sekian ya. Tapi ini ada tambahan lagi? Cukup Pak Bay, mungkin itu saja. Kalau mau ditanyakan silahkan, insya Allah masih belum ngantuk ini. Iya. Monggo. Permisi Ya, Pak. gitu ya. Ingin tanya lagi Pak. Ya. Kan saya kan untuk data itu ambil 18 data. Terus saya regresi di lebar itu jelek hasilnya Pak, berada di 0,3 untuk ergoternya. Terus saya seleksi lagi pakai 14 data, itu dapat hasil yang cukup bagus Pak, ada di 0,8. Apakah itu boleh Pak? Kalau saya sih no problem. Oke Pak. Gitu. Tapi sekali lagi yang decision maker-nya bukan saya ya, pembimbingmu ya. Iya Pak. Tapi kemarin kata Pak Dimas, ini kalau apanya itu mengikuti Pak Bay gitu Pak. Ya. Oke. Monggo aja. Ini Pak Bay, untuk masalah ukuran sebenarnya gini Pak Bay. Sorry ya, saya agak tadi di kelas saya kebetulan asistensi seperti ini. Apakah kita boleh menggunakan 10, 15, 20 atau berapa? Itu kan kebetulan metode yang dimunculkan oleh Pak Bay ya, itu kan adalah metode statistik. Metode regresi yang paling sederhana. Sebenarnya ada lagi yang sederhana. Kalau ingin gampang lagi ya wis pakai Sittership itu kemudian digambar ulang seperti itu. Itu paling gampang. Cuman ini kan kita mencoba untuk melakukan proses untuk mendapatkan main dimension daripada kapal itu sendiri.
Tekniknya adalah dengan statistical model. Meskipun itu adalah statistical model yang paling sederhana, menggunakan regresi. Nah, dari situlah muncul kenapa harus 15-20. Semakin banyak data yang dimunculkan, ya, harapannya data yang kita dapatkan itu akan menjadi semakin baik. Dapatkan error seminimal mungkin. Itu harapannya seperti itu. Nah, kebetulan tadi kasusnya adalah kalau 15 biasanya kok menjadi jelek, kalau menjadi 14 kok menjadi baik. Ya, karena mungkin data yang kita ambil cukup sedikit, satu. Kemudian ketika mendapatkan data pencilan, salah satu data pencilan yang cukup jauh, maka data kapal yang kita miliki akan menjadi lebih jelek. Itu tadi ya jawabannya. Nah, terus kemudian apakah boleh menggunakan 10 atau 15? Sebenarnya itu saja sih. Itu kan karena adalah proses perhitungan dengan menggunakan statistical model analysis. Tadi juga ada pertanyaan, kalau misalkan kita mendapatkan regresi, taruhlah kapal panjangnya L per DWT tadi, L-nya adalah 104. Terus ketika kita desain, kita hitung tadi seperti yang disampaikan Pak Bedowi, rata-rata kok L per DWT atau ininya nggak masuk, Pak. Terus kita pakai yang kita tinggalkan. Loh, kok ditinggalkan? Nah, terus fungsi analisis statistical modelnya di mana? Saya bilang kan seperti itu. Nah, pasti kan ada sesuatu yang keliru di situ. Nah, untuk seperti itu, maka mungkin kita perlu mencari data tipe-tipe kapal dengan tahun yang hampir sama. Itu salah satunya. Kenapa? Periode seperti yang disampaikan Pak Bedowi tadi. Untuk NSP saja. Ini sebenarnya NSP itu diagram yang didesain atau dibuat di sekitaran tahun 1960-an. Jadi saya belum lahir, NSP ini sudah muncul duluan. Nah, kemudian itu yang satu ya. Jadi mungkin lebih baik. Kenapa seperti ambil kita tahun kapal yang hampir sama? Rata-rata dia memiliki periode desain yang hampir sama. Itu. Untuk kelas, terserah deh. Kalau kelas itu kan hanya untuk masalah konstruksinya. Bukan untuk desain di bawah air, bukan. Jadi kelas tidak ikut campur desain di bawah air. Nanti harus hasilnya meletot atau gimana itu kelas tidak di sana. Tetapi layak enggaknya kapal itu untuk berlayar. Itu urusannya dari kelas. Mereka bertanggung jawab untuk kelayakan kapal itu berlayar. Jadi mohon bedakan ketika kita mendesain di bagian bawah air dengan mendesain kapal keseluruhan. Kalau yang ada di sini, desain satu lebih cenderung fokus kepada mendesain bagian kapal atau lambung kapal yang ada di dalam air atau di bawah garis air untuk mendapatkan resisten terkecil. Itu harapannya adalah seperti itu. Nah, monggo deh kalau mau menggunakan data itu. Nah, itu tadi kalau menggunakan data statistikal adalah seperti itu. Jadi kalau menurut saya semakin banyak baik, semakin banyak semakin baik. Ya, mungkin kalau 20 kita hanya 20 atau 15 gitu ya sedikit. Di kapal itu seingat saya adalah 100 data untuk mendapatkan regresi itu. Seingat saya loh. 100 data, 100 kapal itu. Nah, itu kita hanya kita bukan strik ke sana karena kita bukan orang kapal, tetapi kita ya setidaknya bisa lah atau mampu untuk apa sih yang dibuat oleh teman-teman di sebelah di kapal itu seperti apa, kita setidaknya tahu. Tapi kalau ngomong lebih jagoan ya mungkin akan sedikit berbeda lah hasilnya seperti itu. Tapi tidaknya masih bisa lah kita untuk apa. Jadi kita ini kan basic daripada desain satu. Kenapa dimunculkan desain satu? Itu kan prinsipnya adalah kita itu mendapatkan desain kapal yang kita akan lakukan. Jadi kan nggak lucu kalau di sistem perkapalan itu memiliki kamar mesin, tetapi tidak ada kapalnya.
Sehingga muncullah di desain 1 ini bentuk lambungnya, bentuk lambung kapal yang ada di yang Anda punya itu nanti akan digunakan sampai di desain 4. Itu. Desain 2 juga mengacu ke desain 1, desain 3 juga mengacu ke desain 1 karena basicnya juga mengambil ada di desain 1. Itulah munculnya kenapa desain 1. Tetapi kalau dibilang oleh teman-teman kapal, kok gampangnya? Ya memang kita bukan untuk di desain kapal secara full gitu, Dek. Mungkin itu, Dek, ya, alasan kenapa harus begitu. Oke. Tapi kalau ada dosen pembimbing yang menginginkan memproses desain kapal dengan tipe tertentu, ya monggo, itu adalah proses pembelajaran saja. Insya Allah itu tidak akan banyak masalah sampai kita hanya ingin memberikan ilmu yang berbeda. Mungkin seperti itu. Tujuannya sama kok. Oke Pak Bay, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya betul ya, di perkapalan itu nggak tahu kalau sekarang yang dulu kita itu sampai ratusan data, bahkan itu diseleksi lagi, diseleksi lagi, ukuran utamanya dioptimasi lagi sampai bukan 100 Pak Beni, dari 108 itu ngembang dioptimasi sampai 248 gitu. Kalau di Siska cuman segitu ya, kalau kita paksakan ke sana yo repot gitu. Dan nanti pasti rame lagi nanti di Twitter. Ayo, ya Pak Bini ya. Enggak apa-apa. Ya itu kan ini aja. Jadi itu apa masalah itu ada apa-apa lah. Ya sementing kan kita hanya mengajarkan saja, enggak apa-apa. Iya. Dikhawatirkan menyiksa jurusannya. Wah, wis. Pak, enggak ada. Mana ada gitu. Iya. Enggak ada. Tapi kayak seakan gitu. Ya wes. Enggak. Ya. Tuh. Oke, ada lagi yang nanya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Ya. Pak. Saya Isdan Muhammad Al-Gaza, NRP akhir 067. Ini saya mau nanya masalah pribadi Pak. Loh. Iya ya, wes apa-apa. Ya kan apa dosen pembimbing saya katanya juga manut Pak Baidowi. Nah ini apa regresi saya tuh LPP-nya tuh 0,06093. Itu di ACC enggak Pak? Kok mana saya semua tuh, ini repot. Aduh. Nah, ya. Yang mana dulu, yang L atau gimana? Yang LPP Pak. Kamu kelas apa? Saya kelas D. Delta. Iya. Iya Pak. Gimana Pak Beni? Kenapa Pak Bay? Ini loh, jarin terus pembimbingnya ikut saya aja, regresinya 6,6. Terus gimana? Ya enggak apa-apa. Langsung aja diputusi aja. Dilihat datanya dulu aja Pak. Mungkin Iya, ada lihat. yang mencelat itu di Pak. Datamu kayak apa sih? Mungkin bisa di share screen ya. Oh iya, saya share screen ya Pak. Yo. Iki Pak, sampun Pak. Udah cilik-cilik rek gak ketok rek. Agak ke kiri. Kamu apa channel kargo? Berapa DWT atau targetmu? 14.500 Pak. 900. Oh, waduh,
noted. Yang nomor 8 sampai nomor 10 itu yang perlu Negara yang mencontoh. dicek. Iya. 8 sama 10 itu negara yang mencontoh. Coba carikan penggantinya. Oke. Dan kamu nggak harus BV ya kelasnya ya. Loh, Ya. kalau ini kan gini loh, Oh iya, Pak. apa namanya? Gini loh, Dek. Untuk kelas ini kan hanya untuk konstruksi ya. Saya kembali lagi bahwa Anda mencari data tidak harus dengan kelas yang sama. Jadi itu yang perlu dipahami. Ya. Karena kelas tidak menjamin bahwa kapal itu adalah apa namanya antar benua atau tidak. Jadi itu mungkin hanya untuk masalah ukurannya saja. Anda silakan Anda mencari data itu harus ke kelas yang berbeda-beda, nggak apa-apa. Yang di BV NK itu adalah function daripada konstruksi dan juga perlengkapan equipment yang ada di dalam kapal itu sendiri untuk memastikan bahwa kapal layak untuk layar atau dia bisa untuk berlayar. Itu memastikan bahwa kapal bisa mampu dari A ke titik A menuju ke titik B itu adalah di bawah inspeksinya daripada kelas. Jadi untuk di situ ukuran dan yang lain-lain itu tuh kepada Anda, tidak harus menuju kepada kelas. Nah makanya untuk itu Anda silakan mencari data di mana saja, nggak harus pada kelas yang sama. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya sebenarnya itu tidak perlu kelas yang sama, nggak masalah gitu. Jadi kelas itu hanya ngurusi masalah konstruksi, lambung, jangkar, ship and machineries, 3 hal itu ya. Kapal Anda didesain kotak tak itu boleh. Pasti tidak mempermasalahkan. Anda bikin kapal kontainer kotak tak itu ya nggak masalah gitu. Itu. Ya, baik Pak. Kebetulan saya kelas saya di owner requirement tuh LR Pak. Cuman di BV kan nyarinya agak lebih cepat gitu Pak. Makanya kebanyakan BV. Nah, cari yang lain, jangan BV toh. Iya. Oh iya Pak, siapa? 810 itu loh, rusak itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Yuk. Pak Baim sedikit menambahkan. Jadi gini Dek ya, di desain 1 ini sebenarnya untuk masalah kelas posisinya di mana sebenarnya tidak akan berpengaruh kepada di desain 1. Nanti akan banyak berpengaruh mulai di desain 2. Kenapa seperti itu? Di desain 2 Anda sudah ada yang namanya steering tube, kemudian pemilihan shafting, kemudian gearbox dan juga engine. Nah, di situ mulai muncul keberadaan daripada kelas. Karena dari kelas itu akan muncul requirement daripada kelas. Untuk memenuhi kelas itu seperti apa, itu muncul di sana. Contoh salah satunya adalah, mungkin Anda sudah diajarkan di mekanika teknik, itu mendesain poros propeller itu dengan menggunakan Sularso atau menggunakan Singmectech itu apa Pak B? McGraw apa itu? Popov. Ya, Popov ya, McPopov itu bisa juga ada di sana. Nah, untuk yang ada di kelas, Anda kalau di sini harus merefer kepada kelas yang berlaku. Kalau Anda menggunakan BKI, Anda harus mengikuti aturan BKI untuk desain daripada shafting. Itu seperti apa? Equipment-nya seperti apa? Nah, muncul di situ. Kemudian muncul di desain 3. Ya, desain 1 mungkin sedikit aja, itu atau di desain 2 itu muncul lebih banyak di desain 3 sih. Itu salah satunya adalah kompartemen atau ruangan, pembagian daripada sekat-sekat itu bagaimana. Kemudian luasannya seperti apa. Kemudian frame spacing, ya. Di desain 1 mungkin Anda muncul station, tapi di desain 2, desain 3 tidak muncul itu namanya station. Yang muncul adalah frame spacing.
atau jarak gadingnya yang muncul di sana. Jarak gading baru mengikuti aturan kelas. Ya. Itu sana itu adalah function daripada konstruksi terhadap kelas, atau kelas mengatur ke aturan konstruksi adalah seperti itu. Nah, nanti di desain 3 salah satunya bagaimana memilih jangkar, bagaimana memilih windlass, itu masuk ke sana. Kemudian radio komunikasi itu seperti apa, jumlahnya harus berapa, itu harus ada di kelas. Mungkin akan seperti itu. Nah, kalau yang di sekarang, monggo bebas untuk memilih kapal dari mana saja boleh. Oke. Jelas yo, kira yo. Baik Pak, terima kasih Pak, sangat jelas. Oke. Nanti mau nanya, curhat, cari betul orang. Izin bertanya Pak. Yuk. Saya Paras Pak mau nanya. Kalau untuk kapal pembandingnya itu kita masahin tentang tahun pembuatannya nggak Pak? Enggak masalah. Pakai yang 1990 atau 80 juga nggak apa gitu Pak? Enggak apa-apa. Asalkan yang penting bagi saya sih itu dimensinya memenuhi gitu aja. Enggak masalah. Tapi akan lebih baik kalau sekiranya kapalnya itu usianya tidak jauh-jauh dari yang tahun sekarang. Gitu. Dalam artian ya 10 tahun, 15 tahun masih oke lah. Tuh. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau terpaksa ya udah nggak apa-apa, cari daya yang lain. Ya. Oke siap Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi. Juan Samson Siva itu orang Indonesia atau bukan? Indonesia Pak. Wah, kayak orang Meksiko. Saya jadi ingat telenovela. Oke ya, cukup ya hari ini ya. Sudah jam 8. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Oke, terima kasih. Thank you very much atas kehadirannya Pak Beni dan Pak Juniako. Dan untuk yang students, segera dikerjakan. Ya. Dan untuk kelas A nanti segera dilengkapi. Thank you very much. See you again next week. Oke. Terima kasih Pak Zen. Thank you. Ya.